Halo Sobat Magista, selamat datang di podcast Magister Sosiologi FISIP UNS bersama saya Maharani dan rekan saya Iqbal. Oke, hari ini terkhusus Mbak Maharani di sosiologi terkhusus di magister. Kita punya dua peminatan yang utama ini ada interkultural dan juga pengembangan masyarakat berkelanjutan. Nah, terkhusus hari ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk membahas topik interculturalism yang sangat unik bersama dengan Bapak Arif Mudayat PhD. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang banget ya Mas, kita Iya. akhirnya punya kesempatan lagi buat berdiskusi sama Bapak. Apalagi tadi Mas Iqbal sudah menyinggung tentang topik kita pagi hari ini yaitu interculturalism. Kita langsung mulai aja ya Pak, karena Boleh, sepertinya silakan. pembahasannya itu akan panjang dan seru Betul gitu. ya, sangat sangat unik gitu ya. Iya. Jadi gini Pak, mungkin saya akan mulai dari kegelisahan kami gitu tentang konsep-konsep multikulturalism yang itu tuh banyak sekali di media, di kampus, bahkan kita sering ngobrolin juga ya Mas multikulturalism di kelas gitu, di diskusi-diskusi yang ada. Nah, tapi nggak banyak tuh Pak ternyata yang paham dengan konsep multikulturalism. Pertanyaannya kemudian adalah apakah multikulturalism ini sudah cukup mendefinisikan, menjelaskan keberagaman kita sebagai masyarakat Indonesia, ataukah ada enabling factor yang sebagai revisi atau counter dari multikulturalism ini sendiri? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Maharani. Multiculturalism ini memang sudah sangat dikenal cukup lama ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, diawali dari Kanada, di Eropa, dan kemudian di Australia, dan akhirnya juga masuk ke Indonesia. Sehingga yang lebih banyak kita kenal adalah multiculturalism, yang ternyata di dalam prakteknya ketika dia menjadi suatu kebijakan publik pada level negara, ini ternyata ada sejumlah masalah yang muncul dari multiculturalism. Benar bahwa multiculturalism itu sudah menumbuhkan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya, baik itu budaya dalam pengertian culture yang artifact ataupun pada aspek yang sifatnya rasial seperti itu atau etnik begitu. Nah, karena etnik dengan ras dan seringkali juga memiliki hubungan yang bersifat budaya dalam beberapa hal. Nah, di sini problem dari multiculturalism itu adalah masih berada di dalam kapsul culture masing-masing. Jadi relatif encapsulated, bisa kita katakan begitu, setiap culture walaupun ada saling penghargaan satu sama lain. Di dalam konteks Indonesia misalnya, kita ada masyarakat yang keturunan Cina atau sekarang disebut sebagai Tionghoa, dia bahasa lama yang diangkat kembali untuk menunjukkan tentang penghargaan kita terhadap masyarakat Cina, walaupun orang Cina di sana juga bingung juga kenapa kok pakai bahasa lama. Jadi dari Chungguo gitu kan, dari Tionghoa itu dari bahasa lama yang artinya adalah bangsa tengah, Central Nation di situ. Nah, kita menghargai keberadaan mereka sehingga digunakanlah penyebutan Tionghoa sebagai bangsa yang berada di tengah dunia, kira-kira itu. Nah, meskipun begitu ternyata dunia di Indonesia ini, dunia sosial yang ada di Indonesia itu masih mempertahankan kapsul culture-nya masing-masing. Orang Jawa mempertahankan kapsul kejawaannya, orang Minang masih mempertahankan kapsul keminangannya. Dalam secara keseluruhan keindonesiaan di dalamnya ada kapsul orang-orang Tionghoa sendiri gitu, yang di dalam konteks perkawinan itu pun masih memiliki keterbatasan. Nah, jadi karena multiculturalism itu sudah menjadi suatu kebijakan negara yang diterapkan pada masyarakat di hampir sebagian besar dunia, tetapi ternyata punya persoalan, dan persoalan itu kemudian dipecahkan dengan paradigma yang berbeda, yaitu yang kita sebut sebagai interculturalism di situ. Nah, interculturalism ini menjadi suatu pandangan yang relatif baru, yang tentu saja pasti akan perlu waktu untuk merasakan perubahan-perubahan dari multiculture menuju ke interculturalism. Nah, interculturalism ini lebih berupaya untuk membuka kapsul-kapsul kebudayaan tadi itu, sehingga kapsulnya pecah gitu kira-kira, dan kemudian mereka bisa berbaur, berinteraksi secara lebih inklusif begitu.
secara garis besarnya begitu Mbak Maharani dan Mas Iqbal. Oke, udah ada gambaran ya Mas ya kira-kira perbedaan multiculturalism dan interculturalism itu ternyata seperti itu gitu. Betul Mbak Maharani, kita melihat bahwa multiculturalism itu masih mengkapsulkan berbagai sekat dan ruang terhadap budaya Iya, Indonesia. jadi masih ada sekat-sekatnya ternyata. Nah, timbul satu pertanyaan dari saya Bapak Aris. Tadi Pak Aris menyebutkan bahwa multiculturalism itu masih mengkapsul berbagai budaya. Lalu kalau kita berbicara sebagai seorang mahasiswa sosiologi, even juga seorang sosiolog, seberapa relevan untuk intercultural ini kita bahas, kita pelajari di dalam situasi terkini Bapak? Terutama, mohon maaf Bapak, terutama bagaimana kita membentuk habitus ini? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi seorang mahasiswa sosiologi ataupun ilmu sosial yang lain, baik itu ilmu politik, ilmu hukum, antropologi, dan sosiologi, sebenarnya juga memiliki agenda yang sama di dalam cara pandang interculturalism, yaitu mendekonstruksi kapsul tadi. Jadi kapsul ini kita dekonstruksi karena kapsul ini kan terbuat dari identitas yang paling kuat. Iya. Ya, setiap kebudayaan, setiap etnik itu pasti punya identitas yang kemudian menjadi kapsul yang menyelubungi di situ. Dan ternyata justru kapsul itulah yang menjadi persoalan, sulitnya terjadi interaksi yang lebih interaktif dan sulitnya terjadi proses inklusi yang lebih mendalam di situ. Nah, ilmu sosiologi ataupun ilmu sosial yang lain itu kemudian dibekali dengan cara pandang kritis yang kita sebut sebagai dekonstruksi, yaitu mengubah cara berpikir yang sudah terkonstruksi secara historis mungkin berabad-abad gitu dalam melihat suatu identitas begitu. Nah, ini kita bongkar satu persatu. Kita urai satu persatu. Identitas yang seperti apa yang menyebabkan menguatnya kapsul tadi itu. Yang bahkan di dalam kapsul itu setiap kebudayaan itu menjadi kesulitan untuk menembus keluar. Kalau kapsulnya berlubang-lubang masih lumayan. Tetapi begitu solidnya identitas gitu dan begitu fanatiknya orang memegang identitas, nah ini menjadi persoalan. Jadi ketika kapsul itu menguat, maka ilmu sosiologi itu memiliki suatu paradigma penting yang bisa membongkar kapsul tersebut. Nah, artinya intercultural perspektif ini bukan sekedar sebagai suatu paradigma, tetapi dia juga menjadi suatu cara pandang, menjadi suatu isme. Karena apa? Dalam pengertian itu kita gunakan sebagai cara untuk kita berinteraksi dengan banyak orang yang beragam. Supaya apa? Supaya kita tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain meskipun ada perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang alamiah, tetapi yang tidak diperbolehkan di dalam dunia sosial adalah membedakan. Di situ. Membedakan suatu perbedaan untuk kepentingan, apakah itu kepentingan politik, apakah itu untuk kepentingan ekonomi, apakah itu untuk kepentingan sosial ataupun kepentingan culture ataupun agama dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan dari interculturalism, karena kita membongkar itu semua, mendekonstruksi konstruksi yang sudah mapan di situ. Pak, saya pengen tanya deh jadinya. Menarik Mbak. Iya, kan itu kan kita ceritanya akan mendekonstruksi identitas-identitas yang sudah terkapsul kan Pak. Dan proses dekonstruksi itu kan pasti ada tantangannya gitu. Salah satu yang terpikir sama saya adalah sejauh mana dekonstruksi ini bisa terjadi gitu. Karena menurut saya kalau misalkan kita punya identitas, tadi sudah Bapak jelaskan juga berupa mungkin suku, agama dan lain-lain ya Pak. Prinsip hidup juga mungkin. Dan ketika kita menoleransi atau mendekonstruksi hal tersebut itu kan kita akan gimana ya, lebih cair memang. Cuman sejauh apa kita bisa punya boundaries itu kan juga jadi seperti semacam bias gitu. Kira-kira bagaimana? Iya, pada dasarnya identitas itu pasti akan ada. Tetapi harus kita lihat bahwa identitas itu suatu proses yang akan selalu dinegosiasikan. Nah, untuk mendekonstruksi memang diperlukan satu empati. Dan empati itu memerlukan suatu proses yang reflektif. Proses reflektif itu begini. Misalnya saya sebagai orang yang berasal dari dominan kebudayaan Jawa, kemudian bisa tidak saya sebagai orang Jawa membayangkan kelompok minoritas yang lain, saya membayangkan
saya berada di sana dan kemudian saya terdiskriminasi dan saya merasakan diskriminasi itu seperti apa. Ini proses empati terhadap kelompok minoritas yang seringkali terdiskriminasi. Entah itu minoritas ekonomi, entah itu minoritas etnik, ataupun lainnya. Bisa tidak kita secara reflektif menjadi berada di sana, membayangkan berada di sana, dan kemudian merasakan rasa diskriminasi itu. Enak tidak terdiskriminasi? Kita awali dari situ. Kalau itu tidak enak, berarti ada persoalan. Ya kan? Diskriminasi pasti tidak enak. Ketika saya terdiskriminasi, pasti saya tidak nyaman. Begitu. Ya, misalnya ketika masa saya kecil, ya, kulit saya lebih terang daripada sekarang, saya merasa seringkali dipanggil anak Cina begitu pada masa itu. Ya. Sehingga kemudian saya merasa perlu berjemur lebih banyak gitu. supaya agak tanning dikit gitu kan. Jadi sampai seperti itu. Dan kemudian karena saya merasa tidak begitu diterima dengan orang-orang di sekitar saya akibatnya lebih banyak bergaul dengan teman-teman saya yang keturunan Cina. Ternyata semakin terdiskriminasi, ya gitu. Ada masa kecil seperti itu, ya. Jadi nggak enak. Jadi ketika saya kecil, sekolah saya dulu saya tinggal di desa karena orang tua saya berpindah-pindah gitu. Sekolahan itu tidak pakai sepatu, ya. Anak-anak tidak. Jadi saya pakai sepatu sendiri. Sudah dikira orang Cina, dikira orang kaya, pakai sepatu. Akhirnya saya dipaksa untuk melepas sepatu. Pasti ada perasaan tidak enak kan? Iya. Nah, disitulah diskriminasi terjadi. Disitulah ketika kapsul-kapsul tadi itu bertarung sebenarnya. Di situ. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kita perlu kemampuan untuk melakukan refleksi. Bisa tidak kita merasakan tidak enaknya orang lain kepada diri kita? Kalau itu tidak enak, maka ketidakenakan itulah yang harus kita bongkar. Karena ketidakenakan itu yang di dalamnya terkandung relasi kuasa yang asimetris. Ya, asimetris. Itu yang harus didekonstruksi. Di situ. Di dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, kapsul yang paling besar secara politik itu adalah masyarakat Jawa. Ya kan? Dengan jumlah pemilih pada pemilu sekitar 60%. Ya. Berarti di bawahnya kan terpecah-pecah kecil-kecil ke dalam kelompok yang lebih kecil dari 60%. Nah, disitulah kapsul besar ada di situ. Nah, kapsul besar ini yang perlu kita bongkar di situ. Menarik Mbak Maharani ya. Oke, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya menjawab pertanyaan dari Mbak Maharani tadi, ada batas-batas yang tetap dijaga di saat kita mulai mendalami interculture itu adalah refleksi pribadi Bapak. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya bagaimana sih kita bisa untuk membentuk nilai-nilai intercultural ini dari titik terkecil terlebih dahulu. Iya, betul. Mungkin dari keluarga. Karena empati itu kalau dijadikan kebijakan tuh sepertinya nggak bisa. Iya, Mas. betul. Kita harus empati dan Karena kalau nggak subjektif, empati kan? didukung gitu. Betul, karena subjektif. Nah, mungkin untuk menanamkan atau mendeskonstruksi hal tersebut, dari mana kita dimulainya Bapak? Apakah dari keluarga, komunitas, atau yang lebih besar lagi mungkin? Oke, jadi kita perlu melakukan proses penanaman empati terhadap culture yang lain, terhadap kebudayaan yang lain, terhadap etnik yang lain, terhadap kelompok minoritas yang lain. Itu bisa kita awali dari keluarga di situ. Ya, dari keluarga itu unit terkecil ya di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa di dalam konteks Indonesia keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Anak bisa 2, bisa 4, dan mungkin lebih dari 4. Tapi rata-rata sekarang antara 2 sampai 3. Ya. Nah, di tempat itulah sebenarnya orang tua dan anak-anak bisa belajar tentang interculturalism di situ. Yang paling penting di situ di dalam konteks keluarga adalah pengenalan terhadap realitas dunia ini bahwa memang secara sosial budaya kita ini beragam di situ. Nah, keberagaman ini bisa kita mulai dari itu yang sering disebut sebagai gastronomi. Gastronomi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang bisa ditanamkan kepada anak-anak
untuk mengenalkan perut kita, lidah kita kepada makanan yang berbeda. Begitu. Ya. Seperti itu. Mulai dari Makanan, mulai dari makanan, karena keluarga ini kan penyedia makanan kan. Entah itu dimasak bapaknya, entah itu dimasak ibunya, apalagi kalau misalnya bapaknya kayak Mas Ifal, orang Minang. Misalnya istrinya orang mana? Orang Madura gitu kan misalnya di situ. Nah, Mas Iqbal bisa masak rendangnya gitu kan. Kemudian istri bisa masak lorju gitu kan. Nah, mulai dikenalkan kira-kira makanan-makanan ini kepada anak-anak bahwa ini makanan Madura, ini makanan Minang begitu, seperti itu. Nah, ini menjadi penting. Jadi gastronomi bisa digerakkan dari keluarga dan kemudian mengenalkan anak-anak dengan makanan yang beragam. Coba ini nak, ini makanan Toraja, ini ada papillon. Apa itu Pak papillon gitu kan? Oh, papillon itu ayam yang dimasukkan ke dalam tabung bambu gitu dan kemudian dipanaskan. Oh kan kayak orang Minang Bapak gitu kan? Bapak suka masak lemang gitu kan. Nah, makanlah lemang sama papillon, satu dari Toraja, satu dari Minang gitu kan. Nah, disitulah kira-kira pengenalan kepada budaya lain dan kemudian rasa itu akan terbangun. Itu gastronomi. Jadi gastronomi itu adalah pintu untuk mengenal perbedaan budaya secara lembut, secara soft dan bisa diterima. Ya walaupun tentu makanan selera, saya nggak suka ini ya bisa juga gitu. Tapi pengenalan dari awal itu akan memudahkan kita di dalam keluarga untuk membuka pintu interculturalism tadi. Wah, menarik Mbak Marani ya. Dari makanan. Ternyata titik untuk membuka habitus interkultural ini bisa melalui makanan atau gastronomi Mbak ya. Betul. Karena kalau misalnya terlambat kita mengenalnya, kita sudah terbiasa makanan Jogja yang manis gitu. Kita pindah ke tempat lain, kok asin sekali gitu. Nah itu saya nggak bisa. Nah itu jadi persoalan. Iya benar. Menjadi tertutup kita. Tapi kalau kita mengenal masakan Jogja, pindah sedikit ke Solo sudah berkurang manisnya, bergeser ke Jawa Timur agak asin, bergeser makin ke timur makin pedas gitu kan, atau ke barat gitu kan, makin cenderung asam dan cenderung pedas gitu misalnya. Nah ini sudah pintu terbuka dari interculturalism, sehingga kesadaran kita berbasis pada kesadaran rasa. Gitu. Ini menarik. Sebenarnya ini juga terjadi pada diri saya Pak, karena saya kecil besar di Sumatera kan, di Padang dan Pekanbaru. Jadi ketika saya mulai pindah untuk melanjutkan pendidikan di Solo ini, saya mendapatkan satu culture shock, itu di makanan. Oh iya. Makanya iya. Apa tuh? Saya merasa makanan di Solo, terutama di Solo ya, dan Jogja, itu tidak cocok untuk lidah saya yang sering mendapatkan rasa-rasa dari Padang dan Minangkabau Pak. Di sini terkesan manis gitu Pak. Manis, iya. Nah itu kan agak resistance kan jadinya. Jadi berarti dalam kasus ini saya masih terkapsul dalam. Masih terkapsul secara gastronomi. Iya benar. Nah, itu harus didekonstruksi rasa itu. Jadi bisa kalau Mas Iqbal punya anak, kasih makan gudeg. Tergantung juga antar Mbak. Oh iya benar. Istrinya dari mana? Oh iya benar-benar. Tergantung istrinya dari mana. Oke. Gimana Mas? Dari Mbak Fed ada? Ada sih sebenarnya tuh mungkin kalau makanan oke ya Mas. Tapi kalau Mas Iqbal dulu diajarin nggak waktu SD gitu lagu-lagu daerah lain? Diajarin sih itu tentunya. Kalau itu bisa masuk nggak ya Pak kira-kira? Bisa masuk. Bisa masuk juga ya. Saya dulu kita masih anak-anak diajarkan lagu Papua kan, Minukibe, itu kan masuk. Kita diajarkan lagu Minang kan, misalnya seperti itu ya, Ayam dan Lapeh. Kita kenal gitu kan. Saya hafal betul lagu Ayam dan Lapeh itu kan, dan itu salah satu favorit saya lagu Ayam dan Lapeh. Nah, jadi kita bisa masuk melalui gastronomi dan juga masuk melalui audio gitu kan di situ audio, dan itu kan tidak bergambar ya, tidak berbentuk ya, tapi rasa. Jadi yang paling penting adalah menguatkan aspek rasa tadi itu. Nah ketika rasa tadi itu kemudian sensitif, maka otomatis empati kita akan terbuka. Dan empati itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai the politics of rasa atau the politics of affect begitu. Nah itu menjadi kunci penting dari cara kita untuk mendekonstruksi kapsul-kapsul tadi di situ. Mungkin saya ada satu kasus nih Pak,
Riz, tadi kalau kita tadi bicara gastronomi dan audio dan budaya atau seni. Jadi kebetulan ini ada satu kasus terutama di suku saya, suku Minangkabau. Suku Minangkabau kan mungkin terkenal agak terkapsul juga dalam budaya Bapak. Banyak peraturan dan banyak hikayat-hikayat budayanya. Nah, di kami di Minangkabau itu ada dari kecil ditanamkan untuk kita, misalkan di Minangkabau itu punya marga masing-masing Bapak. Saya Koto, ada teman saya Piliang dan lain-lain. Nah, dari kecil itu kami ditanamkan untuk bisa menikahi antar marga, tidak boleh sesama marga gitu Bapak. Mungkin ini juga terbayang kalau Bapak dan Mbak Mara ini mau nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh iya, nonton. Nah, di situ ada satu istilah namanya itu anak pisang Bapak, untuk anak yang tidak memiliki marga. Nah, menurut Bapak Ari sendiri, apakah salah satu ajaran dari nenek moyang kami ini untuk menikahi antar marga itu termasuk habitus juga Bapak? Iya, dia habitus yang sejak kecil dikenalkan dalam keluarga, dan juga sebenarnya keluarga sudah dikenalkan dengan konsep intercultural, tetapi kita tidak menyadari. Di masyarakat Minang itu kan ada konsep tungkunan tigo kan? Iya, tigo sajarangan Bapak. Tigo tungku sajarangan ya, atau tungkunan tigo juga bisa seperti itu. Kalau di masyarakat Batak ada dalian motolu, itu sama artinya, tiga tungku. Di masyarakat NTT itu juga ada, tapi saya lupa istilahnya apa, tapi prinsipnya adalah tiga tungku. Nah, tiga tungku itu yang biasanya nanti akan membawa sekelompok marga atau tiga marga paling tidak. Nah, marga-marga itu tidak boleh saling menikah satu sama lain. Jadi misalnya marga Koto tidak boleh menikah sama marga mana? Misalnya Piliang, misalnya. Saya tidak hafal marga mana yang tidak boleh. Tapi yang dia berada di dalam tiga tungku itu, kira-kira itu tidak boleh dinikahi. Sehingga artinya sejak anak-anak sebenarnya mereka sudah didorong. Jadi marga Koto tidak boleh menikah dengan marga Koto. Anaknya siapa misalnya Iqbal Koto tidak boleh menikah dengan anaknya Aris Koto gitu. Iya, betul. Seperti itu. Dia nggak boleh. Dia harus dipisah gitu. Kalaupun mungkin dekat tertarik itu kan sesuatu yang alamiah ya. Tapi itu pasti orang tua akan masuk intervensi dan kemudian memisahkan mereka, mencegah itu terjadi. Artinya apa? Artinya sejak kecil sebenarnya, sejak dalam keluarga, anak ini sudah didorong untuk keluar. Apalagi orang Minang kan, mereka merantau kan. Tradisi merantau itu sangat kuat, dan kemudian artinya mereka didorong untuk mengenal budaya lain dan survive di dalam kebudayaan yang berbeda. Itu tradisi Minang adalah tradisi merantau ya, yang sangat kuat begitu. Anak kecil sudah terpisah dari orang tuanya, mereka lebih banyak di surau kan, anak laki-laki hidup banyak di surau gitu, orang Aceh juga begitu. Ketika di surau mereka belajar dewasa, selain belajar agama, belajar memasak juga gitu. Nah, ini sebenarnya sejak kecil artinya apa? Artinya mereka sudah didorong untuk mengenal dunia yang luas ini gitu kan, seperti itu. Jadi alam takambang. Alam takambang jadi guru. Jadi kan? Alam takambang jadi guru itu adalah prinsip dari interculturalism orang Minang. Artinya budaya Minang itu sudah mengenal interculturalism. Tetapi kemudian pada masa Perang Padri itu budaya Minang terpaksa melakukan proses enkapsulasi untuk mempertahankan identitas mereka ketika berhadapan dengan kekuatan Islam. Begitu. Nah, terjadilah Perang Padri yang kemudian akhirnya berakhir dengan negosiasi, muncullah kemudian adat Basandi Sarak Basandi Kitabulo kan. Nah, disitulah kemudian terjadi proses inklusi antara adat dengan agama, bahwa agama dengan adat itu sesuatu yang bisa disatukan selama kemudian itu basisnya adalah negosiasi adat Basandi Sarak Basandi Kitabulo. Itu adalah salah satu basis interculturalism ketika terjadi proses enkapsulasi di keduanya dan terjadi benturan. Ini pelajaran penting bagi Indonesia karena kebetulan masyarakat Minang dan Perang Padri berada di Indonesia, ya tentu saja ini menjadi pelajaran sejarah penting terjadinya proses penyatuan antara adat dengan agama di situ. Bukan sebagai suatu kapsul yang berdiri sendiri di situ. Keren banget. Saya tuh senangnya kalau ngobrol sama Pak Aris tuh bisa tahu banyak banget gitu Mas. Bahkan
tentang Padang, tentang Minang aja bisa tahu sedalam itu. Gitu. Betul Mbak Mara ini. Dari pembahasan ini kita makin membuka lebar bahwasannya interculturalism itu Sebenarnya sudah ada ya sudah Mas ada dari sejak nenek dulu. moyang gitu. Cuman Iya. karena peristiwa sejarah mungkin itu bisa terganti atau tergeser gitu ya. Betul. Karena secara tidak sadar juga apa yang diajarkan nenek moyang kita itu juga bisa menuju titik nilai-nilai intercultural yang kita inginkan Mbak Mara nih. Dulu saya mengira bahwasannya pernikahan antar marga ini sebagai salah satu intervensi Oke. dari budaya untuk memaksa orang tidak menikah dengan orang ini. Yang satu marga gitu Iya, ya. tapi ternyata ini menjadi salah satu langkah untuk kita bisa membuka pintu ke budaya yang lain. Even marga sama marga itu kan mungkin punya kebiasaan yang berbeda Bapak ya. Seperti itu Mbak. Kalau di Jawa bagaimana Mbak Barani? Waduh, kalau di Jawa itu sebenarnya nggak ada sih Mas. Kalau yang nggak ada ya Pak ya, setahu saya. Relatif lebih terbuka. Relatif lebih terbuka. Sejauh observasi saya sih kami lebih disibukkan dengan tadi Pak, Mas, isu-isu identitas, isu-isu politik gitu. Jadi tentang suku, terus agama, terus kelompok-kelompok gitu loh Pak. Mas, saya mungkin pengen tanya tentang itu ya Pak. Karena tadi kan Bapak juga menyinggung bahwa masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang dominan. Iya. Di pemilu kan 60% itu pemilihnya masyarakat Indonesia. Sedangkan kita nggak disibukkan dengan marga-marga begitu, tapi kita disibukkan dengan isu-isu yang tadi saya sebutkan. Dan seringkali itu beku gitu loh Mas, kalau saya ngerasanya ya. Jadi nggak fluid, iya terkapsul betul. Seperti tadi kata Pak Aris. Karena mungkin kita masih multicultural ya, belum interculturalism. Nah pertanyaannya kemudian, kira-kira mungkin penyebabnya dulu Pak apa, terus konsekuensinya dalam kita bernegara secara makro gitu, itu apa, lalu ada nggak sih sebenarnya apa ya mungkin kebijakan atau sebenarnya nilai-nilai yang Indonesia sendiri itu sudah punya tapi belum diimplementasikan gitu, jadi kita masih terkapsul. Oke. Kalau dalam konteks orang Jawa ini kan masyarakat yang hierarkis ya. Iya, Kalau kita benar. bandingkan dengan orang Sumatera, orang Minang itu sangat egaliter. Iya betul Pak. Ya, bahkan perempuan pun punya suara kan, Iya. pada tingkat ini mama gitu kan, sangat kuat, matrilineal kan. Iya. Matrilineal. Nah, orang Jawa ini parental memang, ya parental. Tetapi secara historis Jawa Selatan, kalau di Jawa itu di tengah ada pegunungan, nah selatan itu sebenarnya secara historis matrilineal. Matrilineal Ya, Pak. maka itu kita bisa temukan ratu-ratu yang ada di Jawa, misalnya dia siapa namanya di Tulungagung gitu ya, Dyah Tulodong. Dyah Tulodong itu perempuan yang susah sekali ditaklukkan, ya, yang akhirnya kemudian ditaklukkan oleh masa Erlangga kan. Nah, artinya apa? Di belahan Jawa itu secara historis cenderung didominasi oleh matrilineal atau matriarki secara politik, dan garis keturunannya adalah matrilineal. Sementara Jawa bagian utara cenderung patrilineal di situ. Oleh karena itu, ketika Islam masuk ke Jawa begitu, sudah sama-sama patriarki dan patrilineal, walaupun Islam sebenarnya berbasis pada kitabnya itu tidak ada konsep patriarki, tetapi dalam prakteknya kemudian muncul patriarki. Di dalam kitabnya tidak ada. Dalam kitabnya setara. Bapak ibu itu tidak membentuk suatu arki sendiri, tetapi kebersamaan. Nah, ketika masuk, maka Islamisasi lebih mudah terjadi di kawasan utara dibanding selatan. Selatan itu alotnya bukan main di situ, karena cenderung matriarki, persis seperti di Minang kan. Perang Padri itu yang kemudian akhirnya membuka terjadi proses negosiasi. Nah, jadi masyarakat Jawa yang hierarkis ini menjadikan interculturalism itu suatu tantangan tersendiri untuk sampai ke sana. Tetapi untungnya ada konsep parental. Parental ini kan artinya laki-laki perempuan. Laki-laki pasti membangun culture-nya sendiri, perempuan juga membangun culture-nya sendiri. Tetapi dia berpengaruh di dalam level keluarga, begitu. Nah, disitulah kemudian yang menariknya gitu, di banyak kerajaan di Jawa pengaruh perempuan secara politik juga kuat. Ya, ada Dyah Gayatri pada masa Majapahit, di mana dia menjadi consort queen dari munculnya Tribuana Tunggadewi ketika Dyah Wijaya meninggal begitu, seperti itu. Walaupun kemudian dia menjadi bikuni, dia Hindu tetapi kemudian berakhir menjadi
Bikuni Buddha. Hmm. Ya, kalau Anda pergi ke Candi Boyolangu, itu di situ ada candinya dia Tribuana Tunggadewi gitu. Nah, itu menunjukkan hubungan antara Hindu dengan Buddha pada masa itu sangat cair. Ya, Hindu dengan Buddha masa sangat cair. Dan kita di dalam masyarakat Jawa dari zaman dulu, entah kapan kita tidak tahu mulainya sampai sekarang, kita punya prinsip intercultural yang sangat luar biasa, tetapi tidak kita sadari. Di mana itu? Di tumpeng. Hah? Tumpeng, pernah lihat tumpeng kan? Pernah? Nah, tumpeng itu kan segitiga Iya. bentuknya, kerucut gitu ya, Betul, Pak. seperti gunung gitu kan. Nasi, ikatan antara nasi-nasi itu adalah ikatan antara manusia dengan manusia. Yang Kata beragam. nasi dengan nasi. Nasi dengan nasi nempel membentuk Yang gunung ditumbuk itu itu. Oke. adalah ikatan manusia dengan manusia. Ya. Nah, sumber dari tumpeng ini adalah masa pada era ketika ajaran Sang Hyang Taya kuat. Sang Hyang Taya itu hanya ada di wilayah Jawa. Tidak ada di India, tidak ada di mana-mana. Dia memang asli sini. Tumpeng juga tidak ada di India, hanya ada di sini. Tumpeng tidak ada di Minang, Enggak. tidak ada di Aceh, hanya ada di Jawa. Nah, jadi itu memang dia dari sini. Tumpeng itu adalah menggambarkan social capital dalam konsep sosiologis. Di dalam konsep agama Islam disebut sebagai habluminanas, hubungan antara manusia dengan manusia, yang kemudian membentuk bangunan yang kuat, terikat satu sama lain sebagai bangunan solidarity. Di dalam keberagaman, maka itu tumpeng itu ada tumpeng putih, ada kuning di situ, tergantung ritualnya apa. Nah, di sekelilingnya itu sayur-sayuran. Begitu. Sayur-sayuran adalah simbol dari alam semesta. Ya. Ketika fase kemudian Islam masuk, di situ disertakan ayam. Masih bagian dari semesta di situ. Jadi ajaran Sang Hyang Taya itu kemudian akhirnya bersintesis dengan ajaran Hindu Buddha, menerima tumpeng. Karena memiliki dasar yang sama, memiliki konsep teologis yang akhirnya sama. Pucuk dari tumpeng itu adalah simbolisasi dari sesuatu yang bersifat transendental atau ilahiyah di dalam bahasa Arabnya, atau purusatama di dalam bahasa Indiknya, begitu. Nah, jadi itu kemudian ditemukan. Orang bersatu, maka dia akan mengerucut menjadi satu di situ. Dan ini artinya kalau dalam konsep Islam, ketika tumpeng ini diislamkan oleh Kalijaga, maka konsepnya adalah habluminallah. Habluminanas terintegrasi dengan habluminallah di tingkat puncak, begitu. Di tingkat alam itu adalah habluminalam, begitu. Itu yang kemudian dari ajaran Sang Hyang Taya di Hindu Buddha-kan, dari Hindu Buddha diislamkan, orang-orang Kristen Katolik sekarang pun juga pakai tumpeng. Artinya apa? Dia menjadi jembatan dari agama asli di sini sampai sekarang ini terjembatani, terhubungkan dengan tumpeng yang diterima oleh semua agama di situ. Wah, another mind blowing insight guys. Betul, Mbak Marti. Balik lagi ke makanan loh. Tumpeng Makanan, loh, Mas. kembali ke makanan. Artinya apa? Gastronomi itu menjadi jembatan penting untuk membongkar, mendekonstruksi kapsul-kapsul tadi. Bayangkan ada kapsul. Dulu susah sekali kerajaan Hindu Buddha itu menghindu Buddhakan masyarakat, susah sekali. Oleh karena itu hanya berada di pusat kekuasaan di situ. Ketika Islam masuk itu pun susah sekali. Begitu. Kalau dalam analisis saya adalah ketika Kalijaga masuk, Sunan Kalijaga masuk, dia melihat apa yang harus dilakukan. Kalau diterapkan syariah akan dilawan. Buddha ketika menerapkan tantra ataupun Hindu menerapkan tantranya, itu juga ditolak oleh Sang Hyang Taya. Di situ. Kenapa akhirnya diterima? Karena kemudian mereka kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu mengembangkan apa yang saya sebut sebagai anti tantra. Jadi dia tidak anti tantra, tetapi anti tantra. Ketika Kalijaga masuk, dia tidak menerapkan syariah, dia tidak anti syariah, tetapi yang diterapkan adalah anti syariah, yang akhirnya kemudian bekerja lebih sofistik prosesnya. Oleh karena itu tumpeng bisa diterima
di semua agama. Agama. Karena kandungan anti tantranya itu di situ. Jadi itu adalah strategi intercultural yang sebenarnya sudah dibedah, Iya. sudah didekonstruksi oleh nenek moyang kita. Kita tidak menyadari hal itu. Iya, nggak sadar loh Mas. Aku ada pertanyaan, tapi Mas mau tanya dulu nggak? Enggak, cuma tadi aku ada nge-point sedikit. Oke. Jadi dulu pernah diskusi dengan Pak Aris juga di kelas. Pak Aris menyampaikan bahwasannya di Islam itu juga sudah menanamkan loh intercultural dengan filosofi hablum minanas itu. Dan ini juga bisa direalisasikan dengan tumpeng rupanya. Itu sangat Keren. Iya, dalam Islam juga dia itu jelas surat 713. Iya. Nah, kalau kita bicara agama, kalau kita baca Taurat misalnya, terutama kalau Taurat kita berbahasa Ibrani misalnya, di situ kita bisa temukan apa yang disebut dengan Taurat itu kan memang diberikan kepada sekelompok masyarakat Judaism pada masa itu kan, umatnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Taurat itu memang khusus untuk umatnya, bahasanya bahasa Ibrani. Ada konsep yang menarik karena konsep ajaran ini memang hanya diberikan kepada mereka. Jadi terbentuklah kapsul. Ada konsep yang disebut dengan marbit dan ribit di dalam ajaran Taurat itu. Apa itu marbit dan ribit? Marbit dan ribit itu pada dasarnya tidak diperbolehkan memberi beban kepada orang sesama pengikut ajaran Nabi Musa. Dalam bentuk hutang. Saya menghutangkan kepada mahasiswa, kita sama-sama orang pengikut Nabi Musa misalnya, maka saya tidak boleh menarik interest rate di situ. Tidak diperbolehkan karena kita sama-sama. Tetapi ini kapsul yang tercipta di situ disebut sebagai marbit dan ribit. Ketika era Islam masuk ada larangan yang sama. Tetapi ini tidak hanya pada kapsul pengikut Nabi Musa. Tetapi ini seluruh manusia yang disebut dengan riba. Jadi muncul konsep pelarangan terhadap pembebanan terhadap orang lain. Ini tidak hanya pada pinjam-meminjam, tetapi juga membebani hal-hal yang lain di situ, tidak diperbolehkan. Nah, yang menarik konsep ini kemudian dikembangkan oleh Marx yang disebut sebagai surplus value. Surplus value ditolak oleh Marx. Jadi misalnya kalau saya memproduksi kopi ini, katakanlah kopi ini saya membutuhkan uang Rp1.000 untuk memproduksi ini sudah termasuk tempat. Saya jual kepada Mbak Maharani sama Mas Iqbal seharga 30.000 karena saya terjemahkan bahasa Inggrisnya hot coffee. Ada biaya terjemahan. Harganya kemudian menjadi 50.000. Gitu kan. Kalau masih kopi panas, kopi tubruk itu mungkin 10.000 gitu kan. Begitu self brewed hot coffee 50.000 gitu. Misalnya begitu. Nah, itu kemudian artinya apa? Saya modalnya 1.000, ketika saya jual 30.000 keuntungannya ada 300%. Berapa persen? 3.000%. Ya, sangat luar biasa. 3.000%. Kalau saya jual 50.000 karena kemudian saya punya kafe gitu kan. Nah, ini jadi 50.000. Itu artinya saya membebani orang yang mau minum kopi ini di situ. Padahal harganya cuma 1.000, sudah termasuk ongkos saya, sudah termasuk penghasilan saya. 30% dari 1.000 ini sudah keuntungan saya. Tetapi saya jual lebih di atas dari 30%. Itu yang disebut oleh Marx sebagai surplus value. Siapa yang terbebani adalah orang-orang buruh-buruh yang membuat kopi. Itu ditolak oleh Marx. Pertanyaannya, dari mana ajaran surplus value itu muncul? Dari Taurat dan dari Quran. Ketika Taurat hanya terbatas pada orang Yahudi, Quran membongkar kapsul itu menjadi luas seluruh manusia, dan Marx menjadikan itu menjadi ilmu sosiologi. Surplus value. Pendekatan political economy, konsepnya adalah surplus value. Tidak diperbolehkan mengambil keuntungan nilai lebih dari suatu komoditas secara berlebihan karena akan membebani orang lain. Kita di Indonesia kan harga ngawur-ngawuran. Betul. Iya. Nah, itu sudah melawan dari prinsip interculturalism. Karena apa? Karena ada orang yang tidak mampu. Mereka sekarang ini 60% menurut World Bank jumlahnya.
mayoritas malahan begitu, orang miskin. Nah, tetapi mereka terbebani oleh harga yang tinggi sehingga kesenjangannya akan semakin tinggi. Ketika kesenjangan semakin tinggi, untuk proses intercultural menjadi susah. Begitu. Menarik, Orang miskin akan ditinggalkan di situ. Menarik Mbak Maharani. Sangat menarik. Ini kalau Marx masih hidup sekarang mungkin bakal marah-marah ini Pak. Marah-marah menyesali kok mati gitu. Saya belum selesai kok mati gitu. Ketika Karl Marx hadir dengan penolakan surplus value dan kaum borjuis dan proletar ini, tapi di masa sekarang kapitalisme makin melonjak di mana-mana Bapak. Makin kanibal dan makin menjadi tantangan berat dari interculturalism. Karena identitas kita ini tidak lagi dibangun oleh identitas yang sifatnya kultural, tetapi identitas yang sangat fashion di situ. Ya, sangat fashion. Semakin encapsulated nanti. Oh, ini ada kelompok pemakai tas Hermes gitu kan. Kelompok terbentuk juga kan. Sudah terbentuk kan. Berarti fenomena-fenomena sosial itu termasuk salah satu tantangan juga Pak. Tantangan ya. Yang seharusnya dekonstruksi terus, tapi karena orang menikmati itu, menikmati identitas gitu, kita apa ya keracunan identitas. Betul, Pak. Gitu, ya itu jadi bahaya di situ. Nah dari level mikro kemudian itu disebarkan jadi level meso di tingkat komunitas gitu, dan kemudian bisa menjadi kebutuhan dasar untuk berelasi sosial secara inklusif dan secara intercultural ke dalam konteks yang lebih makro. Begitu. Oke, menarik sekali. Gak terasa nih udah setengah jaman kita ngobrol loh Mas. Dari mikro, kemudian ke meso, kemudian ke makro gitu. Bahkan sampai ke ekonomi, makanan, budaya dan lain-lain. Gitu. Terima kasih sekali Pak Aris untuk insight-nya kepada kami. Terima kasih juga sudah berbagi kepada Sobat Magista yang ada di depan kita semua. Semoga bisa mendapatkan insight baru dan bisa lebih paham tentang apa sih multiculturalism, interculturalism, dan bagaimana konsekuensinya terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mas. Betul Pak, Mbak Maharani. Oke, Mbak Maharani ada yang lagi? Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang interculturalism itu masih banyak sekali ya Pak ya, karena fenomenanya itu sudah di mana-mana, bahkan tadi tentang kaum sosialita itu juga menjadi tantangan gitu. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita lain kali. Untuk itu, apakah Mas mau kasih kesimpulan penutup atau dari Bapak sendiri silakan? Mungkin dari kalian berdua dulu. Dari kita berdua dulu. Maharani ada? Kalau boleh saya simpulkan Pak dari obrolan kita pada pagi hari ini Mas, interculturalism ini sekarang sudah menjadi kebutuhan kita bermasyarakat, terutama ke masa depan nantinya ya. Mengingat kita ini adalah masyarakat yang majemuk, sehingga interculturalism dalam kemajemukan ini hendaknya menjadi kesadaran yang bisa menjadi jembatan kita untuk mencairkan kapsul-kapsul yang ada. Betul. Kapsul-kapsul identitas yang ada di masyarakat Indonesia maupun dunia. Oke. Gitu. Jadi bagi Sobat Sosios, jangan lupa yang mendengarkan ini, jangan menganggap identitas atau perbedaan itu sebagai latar belakang, tapi anggaplah sebagai suatu jembatan untuk mulai bisa berbaur satu sama lain. Mungkin seperti itu. Yeah. Terima kasih Bapak Aris atas waktu dan kebijaksanaannya untuk membuka ruang-ruang yang kita hindari dan makin membuka pikiran kita terhadap interculturalism. Saya nambahkan satu kesimpulan lagi. Boleh, silahkan. Oke. Jadi ada satu prinsip penting yang seringkali kita lupakan karena memang tidak disebut ya. Kan kita ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sehingga kita hanya terpaku pada kebinekaan itu sendiri dan keikaan di dalam konteks persatuan. Ini sudah bagus dalam konteks persatuan itu artinya kita harus saling mengenal satu sama lain. Tapi ada konsep dari lanjutannya adalah Tanhana Dharma Mangro yang artinya tidak ada dharma yang mendua, tidak ada tindakan yang mendua. Sebenarnya tindakan yang mendua itu harus kita artikan bahwa kita tidak diperbolehkan menjalankan
prinsip-prinsip yang double standar. Karena yang double standar itu akan diskriminatif. Iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mamoro. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mamoro. Oke. Jangan lupa ya. Iya. Sip. What a nice closing statement dari Bapak Aris. Terima kasih sekali Bapak Sama-sama, Aris. Sekali terima kasih, lagi Mbak untuk kesempatannya berdiskusi pada pagi hari ini bersama kami dan Sobat Magista semuanya. Oke. Baik, silahkan Terima ditutup Mas kasih Iqbal. semuanya. Oke, jadi teman-teman sobat Magista, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya Iqbal dan Maharani. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.